Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, mari kita bersholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan saat dunia masih terlelap dalam keheningan malam, tiba-tiba langit berubah merah membara. Inilah detik-detik yang mengguncang Timur Tengah. Peristiwa nyata yang tak hanya membuat Suriah terguncang, tetapi juga membuka mata dunia bahwa panasnya konflik belum benar-benar padam. Karena dalam cerita ini, bukan hanya dentuman senjata yang akan kita dengar, tapi juga pesan kuat tentang peringatan, kekuatan, dan harga dari sebuah aksi balasan. Langit malam di atas Damaskus awalnya tampak tenang. Jalan-jalan masih sepi, hanya suara angin yang terdengar menyusuri ganggang sempit kota tua. Namun tepat pada pukul 2:17 dini hari, suasana itu seketika berubah. 3 cahaya meluncur cepat di angkasa. Dalam hitungan detik, ledakan keras mengguncang distrik barat laut Damaskus. Asap membumbung tinggi, dan api menjalar dari satu bangunan besar yang diketahui sebagai bagian dari kompleks pertahanan strategis Suriah. Gedung itu bukan bangunan biasa. Ia merupakan pusat koordinasi komunikasi militer dan juga tempat berkumpulnya beberapa komandan senior pada malam tertentu. Serangan ini begitu tepat sasaran dan mematikan. Sumber media lokal menyebutkan, serangan tersebut diduga kuat berasal dari jet tempur Israel yang meluncurkan rudal dari luar perbatasan udara Suriah. Serangan dilakukan secara tiba-tiba, memanfaatkan celah waktu malam ketika sistem pertahanan biasanya dalam mode siaga rendah. Tak berselang lama, ambulans dan tim penyelamat berdatangan. Sirene meraung di seluruh penjuru Damaskus. Warga yang tinggal di sekitar lokasi mengungsi keluar rumah, beberapa bahkan merekam kobaran api dari kejauhan. Banyak yang tak percaya bahwa gedung yang mereka lewati setiap hari kini tinggal puing-puing. Bagi sebagian pihak, ini hanyalah babak lanjutan dari ketegangan panjang antara dua negara. Namun bagi rakyat Suriah, malam itu adalah bukti bahwa ancaman bisa datang kapan saja, bahkan saat semua orang sedang tertidur pulas. Namun kisah ini belum selesai. Karena dalam waktu kurang dari 1 jam, sebuah respons yang mengejutkan sedang disiapkan. Dan dunia akan kembali menahan napas. Masih dalam gelapnya malam, pukul 3:03 dini hari, langit di atas Israel tiba-tiba berubah menjadi ajang perburuan. Radar pertahanan mendeteksi sinyal asing dari arah timur, lalu disusul oleh kilatan cahaya dari langit Suriah yang mengarah lurus ke perbatasan. Rupanya, Suriah tidak tinggal diam. Dalam waktu kurang dari 1 jam setelah gedung pertahanan mereka dihancurkan, militer Suriah telah mempersiapkan serangan balasan. Bukan ke wilayah perbatasan, bukan pula ke pangkalan militer, melainkan ke sebuah titik yang tak terduga, Bandara Internasional Ben Gurion, Tel Aviv. Sistem pertahanan udara Israel langsung bereaksi. Beberapa rudal pencegat diluncurkan. Namun dari 5 roket yang ditembakkan, 2 diantaranya berhasil melewati sistem Iron Dome dan menghantam sisi timur kompleks bandara. Salah satu ledakan terjadi di dekat ruang keberangkatan khusus tamu negara dan pejabat tinggi. Saat itu, menurut laporan yang beredar di media internasional, sedang berlangsung sebuah persiapan perjalanan dinas oleh sejumlah tokoh penting Israel. Di antaranya adalah penasihat senior bidang pertahanan dan seorang mantan komandan angkatan bersenjata yang tengah menuju pertemuan luar negeri. Ledakan tersebut menimbulkan kepanikan luar biasa. Aktivitas bandara langsung dihentikan, penerbangan internasional dibatalkan, dan evakuasi besar-besaran dilakukan. Api sempat melahap beberapa fasilitas pendukung, termasuk sistem komunikasi dan pengaturan navigasi pesawat di terminal bagian timur. Kehilangan tokoh-tokoh penting ini bukan hanya pukulan telak bagi militer Israel, tetapi juga mengirimkan pesan tajam ke seluruh dunia. Bahwa serangan balasan Suriah bukan hanya simbolik. Mereka menyasar jantung strategis negara lawan, dan mampu melakukannya dalam waktu sangat singkat. Pihak keamanan Israel bungkam di hadapan media. Namun tekanan dari publik dan kekhawatiran internasional segera membanjiri kanal berita dan forum diplomatik. Dunia tak menyangka bahwa 2 serangan besar bisa terjadi dalam 1 malam, dan menewaskan para tokoh kunci hanya dalam waktu 46 menit dari kejadian pertama. Sementara itu, suasana di Suriah mulai berubah. Dari ketakutan, kini menjadi campuran antara ketegangan dan keyakinan. Meskipun mereka baru saja kehilangan 1 gedung vital, namun serangan balasan yang berhasil telah mengangkat moral sebagian rakyat. Tapi ini baru permulaan. Dunia belum tahu bagaimana reaksi lanjutan dari pihak Israel.
Dan akankah Timur Tengah kembali menjadi panggung perang terbuka? Beberapa jam setelah dua serangan saling balas itu, udara pagi di Timur Tengah terasa lebih berat dari biasanya. Meski matahari telah terbit, bayangan ketakutan masih menyelimuti Damaskus maupun Tel Aviv. Warga dari kedua belah pihak tahu bahwa ini belum berakhir. Di Suriah, media pemerintah mulai menayangkan pernyataan resmi dari juru bicara militer. Dalam suara tegas, ia menyatakan bahwa serangan balasan itu adalah bentuk pertahanan diri yang sah. Menurutnya, Suriah hanya membalas agresi yang melanggar kedaulatan negara dan menargetkan infrastruktur militer. Namun yang menarik, dalam pernyataan itu tidak disebutkan dengan jelas bahwa mereka akan melanjutkan operasi militer, seolah-olah memberi isyarat bahwa balasan telah cukup, setidaknya untuk saat ini. Sementara itu, di Israel, suasana jauh lebih tertutup. Pemerintah menggelar pertemuan darurat di Tel Aviv, dihadiri oleh pejabat tinggi keamanan, pemimpin militer, dan Perdana Menteri. Tidak ada keterangan resmi yang diberikan kepada media. Tapi laporan bocor menyebutkan bahwa Israel tengah mempertimbangkan dua opsi, melanjutkan operasi militer lebih besar, atau menempuh jalur diplomatik lewat perantara negara ketiga. Namun satu hal yang membuat situasi semakin tegang adalah respons dari negara-negara tetangga. Beberapa negara Arab mengutuk serangan awal Israel, sementara yang lain menyerukan agar Suriah tidak terprovokasi lebih jauh. Iran, sebagai sekutu dekat Suriah, mulai menggerakkan diplomasi di belakang layar. Beberapa pasukan tambahan bahkan dilaporkan ditempatkan di perbatasan Irak sebagai bentuk siaga. Di wilayah Palestina, masyarakat memandang perkembangan ini sebagai simbol bahwa kekuatan militer bukanlah segalanya. Banyak dari mereka menyuarakan di media sosial tentang keberanian Suriah membalas dengan cepat, meski dalam kondisi yang terbatas. Sementara itu, Bandara Ben Gurion masih dalam status darurat. Penerbangan internasional dialihkan ke Bandara Militer Selatan. Investor dan wisatawan asing mulai membatalkan kunjungan ke Israel. Ketegangan ini mulai berimbas pada stabilitas ekonomi dan sosial. Namun yang paling mencemaskan adalah pertanyaan yang belum terjawab. Apakah Israel akan membalas? Jika ya, kemana arah serangannya? Dan seandainya konflik ini terus memanas, siapa saja yang akan terseret masuk ke dalamnya? Di balik panggung diplomasi dan laporan media, pasukan militer di kedua negara masih siaga penuh. Rudal-rudal masih dalam posisi tempur. Dan langit di atas Timur Tengah, meski tampak biru, kini terasa menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap dari biasanya. 32 jam setelah serangan saling balas itu, sesuatu yang tak biasa terjadi. Langit di atas Lebanon, yang berada di antara Israel dan Suriah, dipenuhi dengan suara pesawat pengintai dari berbagai negara. Pesawat militer Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis terdeteksi berputar-putar di wilayah udara internasional dekat Laut Tengah. Ini bukan latihan rutin. Sejak dua serangan dini hari itu, banyak negara mulai bergerak. Bukan hanya untuk mendukung, tapi untuk mengawasi dan mencegah agar api konflik tidak berubah menjadi perang terbuka. Diplomasi tingkat tinggi pun mulai berjalan di balik layar. Qatar dan Turki menawarkan diri menjadi penengah. Mereka menghubungi Suriah lewat jalur diplomatik rahasia, sementara utusan khusus dari Amerika melakukan pertemuan tertutup dengan pemerintah Israel. Tujuannya jelas, mendinginkan situasi sebelum semuanya terlambat. Namun yang menarik, di tengah hiruk-pikuk itu, justru senjata-senjata di lapangan mulai meredup. Tak ada lagi ledakan. Tak ada lagi rudal. Kedua belah pihak tampak saling mengukur. Menunggu. Di Damaskus, suasana mulai tenang meski penuh kewaspadaan. Pusat kota mulai dibersihkan dari puing-puing, dan masyarakat kembali beraktivitas dengan normal. Namun di area militer, penjagaan diperketat. Drone patroli melintas di udara setiap 20 menit. Pemerintah Suriah tidak mau lengah. Di Tel Aviv, pemulihan Bandara Ben Gurion berjalan cepat. Pemerintah Israel menurunkan insinyur terbaik untuk membenahi sistem radar dan komunikasi. Sementara itu, pengamanan ditingkatkan sampai 3 kali lipat, khususnya di tempat-tempat strategis dan transportasi umum. Namun meskipun diam, semua orang tahu ini bukan berarti damai. Diamnya senjata tidak selalu berarti berakhirnya peperangan. Kadang justru menjadi pertanda bahwa badai yang lebih besar sedang disiapkan. Salah satu sumber militer independen bahkan menyebutkan bahwa Israel tengah menimbang serangan cyber sebagai opsi balasan berikutnya. Mereka tak ingin langsung menyerang secara fisik,
tapi juga tidak akan membiarkan peristiwa bandara itu berlalu begitu saja. Sementara itu, media internasional mulai melabeli peristiwa ini sebagai saling hantam tercepat di sejarah konflik modern. 2 negara, 2 serangan, 1 malam. Dan kini, seluruh dunia menanti, siapa yang akan bergerak lebih dulu dalam babak berikutnya. Malam kembali menyelimuti Damaskus. Namun kali ini, tak ada lagi dentuman rudal atau langit yang menyala merah. Kota itu seperti menahan napas. Tapi di balik keheningan itu, ketegangan justru semakin terasa menusuk. Pasukan Suriah masih bersiaga. Di sekitar perbatasan Golan, kendaraan tempur disembunyikan di balik bukit dan terowongan pertahanan. Beberapa sistem rudal jarak menengah dilaporkan telah diaktifkan, sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan serangan lanjutan dari Israel. Namun tak hanya Suriah yang bersiap. Di wilayah Galilea, utara Israel, militer Zionis juga mulai membangun pos baru dan mengaktifkan pangkalan udara cadangan. Mereka tak mengeluarkan pernyataan publik, tapi pergerakan di lapangan menunjukkan kesiapan untuk skenario terburuk. Yang mengejutkan adalah kemunculan drone-drone tak dikenal di wilayah udara Suriah pada malam keempat pasca serangan. Masyarakat yang tinggal di dekat perbatasan Irak mengaku mendengar suara dengungan rendah selama beberapa jam. Militer Suriah kemudian mengonfirmasi adanya pelanggaran udara, meski tidak menyebutkan identitas pesawat tersebut. Media internasional berspekulasi bahwa Israel tengah mengumpulkan data intelijen secara diam-diam. Namun ada pula yang menyebut, drone itu milik negara ketiga yang ingin memastikan bahwa konflik ini tidak menyebar lebih jauh ke kawasan Teluk atau wilayah perairan Mediterania. Sementara itu, suhu politik dunia semakin panas. Rusia menyatakan keprihatinan serius atas situasi yang berkembang dan menawarkan pengawasan netral lewat jalur diplomatik. Iran menyatakan dukungan penuh terhadap hak pertahanan Suriah, meski belum mengambil langkah militer langsung. Di dalam negeri masing-masing, suara masyarakat terbelah. Di Suriah, sebagian rakyat merasa bangga atas keberanian negaranya membalas serangan Israel. Tapi sebagian lain khawatir bahwa aksi itu akan memicu perang yang lebih besar. Di Israel, warga mulai mempertanyakan, bagaimana mungkin bandara sekelas Ben Gurion bisa ditembus dengan begitu cepat? Namun di antara semua reaksi, satu hal yang tak terbantahkan, kedua pihak ini tahu bahwa satu langkah keliru saja bisa memicu ledakan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Semua menunggu, menebak, dan dalam dunia konflik, menunggu adalah bagian dari pertempuran itu sendiri. Hari ke-6 pasca serangan, dunia mengira situasi mulai mereda. Tidak ada ledakan baru. Tidak ada konferensi pers yang mengejutkan. Namun di balik layar, gerakan strategis justru semakin gencar dilakukan. Suriah terlihat tenang. Tapi ketenangan itu penuh perhitungan. Dalam laporan yang bocor ke media asing, militer Suriah mulai memindahkan sebagian besar peralatan tempur dan sistem peluncur rudal ke wilayah pegunungan barat, dekat perbatasan Lebanon. Langkah ini dinilai sebagai strategi bertahan, sekaligus menyulitkan deteksi dari udara. Di saat yang sama, para pemimpin militer Suriah mulai melakukan pertemuan dengan perwakilan dari Hizbullah di Beirut. Meski tidak ada pengumuman resmi, pertemuan ini menandakan bahwa Suriah tengah membangun dukungan regional untuk menghadapi kemungkinan konfrontasi yang lebih luas. Namun apa yang dilakukan Israel jauh lebih senyap, namun berbahaya. Menurut sumber dari media investigatif Eropa, Israel telah meluncurkan operasi diam-diam yang mereka sebut sebagai bayangan pembalasan. Bukan dengan rudal, tapi lewat kekuatan cyber. Targetnya adalah sistem komunikasi dan logistik militer Suriah. Beberapa situs web pemerintahan Suriah sempat lumpuh selama 6 jam. Bahkan sinyal satelit di sekitar pangkalan militer timur Damaskus dikabarkan terganggu. Masyarakat biasa tak merasakan langsung efeknya, tapi bagi militer, ini adalah pukulan diam yang menyusahkan koordinasi internal. Yang menarik, serangan cyber ini tidak pernah diklaim secara terbuka. Namun jejak digital yang ditinggalkan, mengarah pada pola serangan yang selama ini dikenal sebagai ciri khas unit cyber intelijen Israel. Dunia pun kembali terbelah dalam menanggapi. Beberapa negara menyebut serangan semacam itu sebagai bentuk perang tak kasat mata yang lebih berbahaya daripada serangan fisik. Karena bisa melumpuhkan sistem tanpa suara, tanpa asap, tapi meninggalkan kekacauan yang sama besarnya. Namun Suriah tampaknya sudah mempersiapkan diri. Mereka mengaktifkan sistem cadangan, mengganti protokol komunikasi, dan mempercepat pelatihan cyber defense di 3 pangkalan utama.
Kini, bukan hanya medan perang darat yang dipertaruhkan. Langit digital pun telah menjadi arena pertempuran baru. Sementara rakyat di kedua negara terus menjalani hari-hari mereka dengan waspada, para pemimpin mereka kini bermain dalam ruang gelap diplomasi, teknologi, dan strategi. Karena di dunia modern, senjata bukan lagi hanya berbentuk peluru, tapi juga dalam bentuk data, sinyal, dan keheningan. Malam ketujuh sejak serangan pertama, dunia masih menyaksikan dua negara yang saling mengintai, namun menahan diri. Tak ada pernyataan resmi, tak ada ledakan susulan. Tapi semua tahu, ketegangan belum reda. Pada pukul 2:39 dini hari, satelit pengintai internasional mencatat pergerakan tak biasa di wilayah selatan Suriah. Sebuah konvoi kendaraan militer bergerak cepat tanpa lampu, menuju kawasan gurun dekat perbatasan Yordania. Data intelijen mengindikasikan, itu adalah bagian dari satuan rudal strategis yang sedang dipindahkan. Hampir bersamaan, sistem radar Israel menangkap pergerakan drone tak dikenal di ketinggian rendah, melintasi dataran tinggi Golan. Meski tidak ada serangan terjadi malam itu, namun seluruh wilayah utara Israel dinyatakan dalam status siaga penuh. Namun di luar dugaan, justru langkah yang mengguncang malam itu bukan datang dari langit, tapi dari meja perundingan tertutup. Sebuah sumber diplomatik yang tak disebutkan namanya mengungkap bahwa delegasi rahasia dari kedua negara telah tiba di Oman sejak 2 hari sebelumnya. Mereka bukan tokoh resmi, melainkan perwakilan tingkat menengah yang dikenal di dunia intelijen. Tujuan pertemuan itu bukan perdamaian, tapi negosiasi garis merah. Dalam pertemuan itu, satu hal menjadi fokus. Bandara dan wilayah sipil tidak boleh lagi menjadi target. Kedua negara sepakat bahwa meskipun konflik militer tidak bisa dihindari sepenuhnya, serangan terhadap fasilitas sipil hanya akan mempercepat kehancuran kedua belah pihak. Keesokan paginya, Bandara Ben Gurion kembali membuka seluruh jalur internasional. Pemerintah Israel diam, tidak memberikan pengumuman. Begitu pula Suriah, yang menarik kembali sebagian besar pasukan dari garis depan Damaskus. Namun pesan dari peristiwa ini sudah tertulis dalam sejarah. Satu gedung pertahanan yang hancur di Damaskus. Satu bandara yang diserang dalam waktu 1 jam. Dunia menyaksikan dua kekuatan yang saling menjatuhkan, namun juga saling memahami batas. Karena di ujung kekuatan, terkadang yang tersisa bukan lagi kemenangan tapi kehormatan, ketakutan, dan pengingat bahwa bahkan dalam konflik yang paling keras sekalipun, masih ada ruang untuk menghentikan peluru sebelum pelatu kembali ditarik. Malam kembali sunyi. Tapi di Timur Tengah, kesunyian bukan akhir. Ia hanya jeda sebelum bab berikutnya dimulai.